Waktu nahan otot diafragma, seret, ini nggak boleh jadi gini, nggak boleh pergerakan tegang-tegang, sehingga seret diafragmanya aja yang tegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, latihannya gimana supaya terbiasa seperti itu? Gampang sekali. Ngambil napas dari mulut sambil memposisikan perutnya kempes, diafragma ngembang, lalu bunyikan huruf S, mendesis. Nggak usah keras-keras, bukan gitu, tapi santai. Dan gigi atasnya harus kelihatan, senyum. Aduh, haus nih. Ambilin air dong. Haus banget. Nah, itu namanya vocal fry. Jadi, ini nggak saya angkat seperti orang nguap. Kalau diangkat seperti orang nguap, seperti yawning, itu adalah hasilnya gitu. Dengan cara ya kalagaya. Sama, rahangnya nggak boleh gerak. Ya kalagaya.
saya di sini tetap di channel aku dan satu sahabat. Oke, itu tadi adalah lagu pertama yang saya nyanyikan. Lagu ini baru karena baru saya upload video teksnya beberapa hari yang lalu, berjudul Ilusi. Oke, selanjutnya saya seperti biasa akan menyampaikan, silakan di cover lagu ini karena lagu-lagu kita, lagu-lagu kami kita buat challenge ya, kali aja saya bisa menemukan penyanyi profesional atau penyanyi-penyanyi baru yang bisa mengenakan lagu-lagu yang kita punya ya. Jadi silakan ikut challenge cover lagu, challenge video klip juga bagi teman-teman yang suka berakting di depan kamera ya. Dan juga mungkin ada challenge improvisasi lagu, mungkin nada yang saya nyanyikan kurang nyaman, jadi teman-teman bisa mengolah dengan nada yang lebih nyaman. Silakan. Yang pasti lagu kita kita kasih hadiah hiburan bagi siapapun yang melakukan cover lagu. Saya kasih hadiah hiburan sebesar Rp100.000 ya. Semua yang mengcover lagu saya mendapatkan hadiah hiburan sebesar Rp100.000 dengan ketentuan ada 100 like dari subscriber. Dan kemudian hadiah tambahan bagi yang terbaik sebesar Rp250.000. Oke, untuk yang cover lagu, dan Rp500.000 untuk yang challenge video klipnya gitu. Jadi silakan teman-teman ikuti ya, kita seru-seruan di challenge ini ya. Dan informasi selanjutnya adalah mungkin teman-teman punya karya lagu, punya musik, punya apa ya, ya itu musik ya atau karya lagu, tapi belum bisa apa namanya belum bisa memperkenalkan. Mungkin teman-teman bisa kirim ke saya aransemennya dan cara menyanyikannya, nanti saya bantu untuk menyanyikan di channel ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa saya bantu promosi di channel saya ya, untuk bisa saya bisa nyanyikan. Jadi teman-teman cukup kirim aransemennya dan cara bernyanyinya. Oke, nanti saya akan nyanyikan di channel saya ya. Kemudian setelah itu bagi teman-teman yang punya keinginan bernyanyi tapi tidak punya lagu sendiri, nanti saya sarankan teman-teman bisa order aransemen atau order instrumen di kawan saya, Ganang Instrumen. Beliau bisa membuatkan aransemen lagu sesuai keinginan teman-teman, maksudnya sesuai genre teman-teman masing-masing ya, di Ganang Instrumen ya. Beliau teman saya seorang komposer baru. Atau juga bisa ke teman saya yang satunya, yaitu dari Kornas Komposer. Dia yang membuat 24 aransemen lagu ini yang saya sedang nyanyikan dan mainkan di channel ini. Nanti saya akan tampilkan kedua nomor komposer teman saya ini ya. Oke, nanti tinggal bisa japri saya di link deskripsi. Saya selalu mencantumkan nomor WA saya. Ini juga saya akan tampilkan di sini. Oke, ayo kita seru-seruan di channel saya ini. Oke. Nah, sebelum ke materi vokal, seperti biasa saya selalu punya pengharapan baik, karena pengharapan yang baik berawal dari kata-kata yang baik, ucapan yang baik, dan aktivitas yang baik. Jadi saya awali mungkin konten ini seperti biasa dengan berdoa dulu, berdoa dengan lantunan yang baik, karena lantunan yang baik dari sebuah doa juga salah satu bagian dari belajar teknik vokal. Jadi teknik vokal itu tidak hanya untuk bernyanyi, tapi untuk seorang qori juga, seorang pembaca Al-Quran dengan nada yang enak. Nah, itu juga memerlukan teknik vokal. Oke? Jadi selain doa yang nanti saya akan lantunkan selalu di channel ini, sebagai sebuah afirmasi positif juga, di mana setiap kita menyampaikan kalimat yang baik akan berdampak di kehidupan nyata kita, gitu ya. Kalau di dunia marketing itu afirmasi itu sebagai astakung ya istilahnya ya, atau alam semesta mendukung. Apa yang kita katakan berulang-ulang kali diyakini, diimani, itu akan menjadi kenyataan gitu. Oke.
saya baca dulu doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla wa anta taj'alu sana idza sirta sahla. Sadaqallahul adzim. Nah, itu adalah doa supaya aktivitas kita, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yuk kita langsung reaction kembali, dan kita masih tetap kepoin channel YouTube dari Kang Dodi Katamsi Begal Vokal. Oke, terlepas dari itu teman-teman harus wajib kunjungi channel YouTube Kang Dodi Katamsi Begal Vokal, karena kita perlu melakukan pengulangan latihan secara rutin ya biar cepat ada perubahan di suara kita gitu, supaya latihan kita di setiap hari di waktu luang ya, untuk kita bisa meluangkan waktu, bisa terlatih dan berasa hasil latihannya. Oke, nanti teman-teman saya tampilkan ini channel YouTube-nya, teman-teman silakan subscribe, silakan scroll dari atas ke bawah bagaimana Kang Dodi Katamsi memberikan materi vokalnya. Nah, kita langsung ke video pertama dari Kang Dodi Katamsi ya. Simak dan ikuti langsung latihan vokal dasarnya. Check it out. Kita akan membahas soal pernafasan diafragma. Nah, diafragma sendiri adalah rongga di antara rongga dada dan rongga perut. Dia ada di antaranya. Persisnya adalah di balik tulang rusuk gitu. Kalau dada itu isinya dalamnya paru-paru, perut ada otot perut, ada usus dan sebagainya. Nah, di antara itu ada diafragma. Kenapa sih kok harus pakai pernapasan diafragma kalau nyanyi? Kenapa nggak pakai pernapasan dada? Atau kenapa nggak pakai pernapasan perut? Itu karena otot diafragma di sini itu persis nempel di bawah paru-paru. Jadi paru-paru itu kalau diafragmanya tidak digerakkan, dia akan ngembang-kembis seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau diafragma kita kembangkan, ngembang, jadi rusuknya ngembang, itu bagian yang di bawah paru-paru akan turun ke bawah. Sehingga paru-paru bukan cuma bisa ngembang ke samping, tapi juga ngembang ke bawah. Jadi, volume udara yang diambil dan ditiupkan akan lebih banyak kalau diafragmanya kita kembangkan. Nah, itulah alasan kenapa kok kita harus pakai pernapasan diafragma. Juga sebetulnya dari kita lahir, kita itu sudah pakai pernapasan diafragma. Jadi udah dikasih karunia oleh Sang Pencipta bahwa bayi yang belum bisa ngomong itu kalau bisanya cuma nangis sama ketawa. Nah, kalau nangis atau ketawa, kalau mau lihat punya ponakan atau punya anak masih bayi, pas lagi dimandiin, mereka ketawa-ketawa itu pakai otot diafragma. Mereka pasti akan nah, pas ketawa itu pasti perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. Atau nangis oe-oe. Oe, oe, oe. Nah, kalau di bayi itu kelihatan waktu oe, oe itu perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. Jadi sebetulnya basic bunyi itu dari lahir kita udah tahu bahwa bunyi itu harus pakai pernapasan diafragma gitu. Cuman nggak dibahas aja pas di sekolah gitu. Nah, itulah alasan kenapa kita harus pakai pernapasan diafragma. Ya, di dunia tarik suara juga ada istilah namanya singing with speech level. Itu maksudnya apa sih? Gitu. Artinya tuh gini. Nyanyi itu harus semudah kita bicara. Kalau kita bicara aja gampang, mau kemana lo? Gitu. Bang, beli bakso. Gampang gitu. Jangan sampai nyanyi lebih susah dari itu. Kalau nyanyi lebih susah dari bicara, berarti cara bernyanyinya salah. Nah, bagaimana sih caranya melatih sehari-harinya? Nah, ini ada tipsnya. Kalau mau jadi penyanyi, sehari-harinya itu harus ada latihan yang mendukung kita bernyanyi, karena namanya singing with speech level. Begini, jadi tidak boleh produksi suara itu dorongnya pakai leher. Kayak, gimana sih? Nanti nyanyinya jadi gini juga, gitu loh. Kayak Doraemon kan jadinya. Gitu. Terus
Jadi kita harus belajar berbicara dengan benar, dengan cara seperti orang bernyanyi gitu. Gimana caranya? Gampang sekali. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia misalnya, ngitung 1 sampai 10 misalnya. Satu napas, nggak boleh dipotong-potong. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi satu napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bicara sehari-hari seperti itu. Nah, sekarang mencoba bicara sambil nahan diafragma. Nah, diafragma itu artinya begini. Waktu kita ngambil napas, diafragmanya ngembang, perutnya ketarik. Nah, terus posisi ini ditahan, terus bicara lagi bicara 1 sampai 10 gitu. Suaranya waktu nggak nahan diafragma dengan nahan diafragma harus sama persis. Sekarang nggak nahan diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang nahan diafragma. Seret, perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama persis. Nggak boleh jadi kayak gini. Nggak nahan diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nahan diafragma jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berarti kan waktu nahan otot diafragma, otot lehernya ikut tegang. Jadi nggak boleh gitu. Jadi semua yang tegang untuk mendukung diafragma ngembang, semua otot di bawah leher. Otot leher ini harus rileks sama sekali. Nggak boleh ada tegang-tegang sedikit pun. Jadi kayak, nah misalnya gini ya, ini nggak tegang, nggak pakai diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu nahan otot diafragma, seret, ini nggak boleh jadi gini. Nggak boleh pergerakan tegang-tegang. Sehingga, seret, diafragmanya aja yang tegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu contoh gampangnya. Contoh sehari-harinya adalah mulai berbicara pakai otot diafragma. Setiap kali kita mengeluarkan bunyi, bicara, otot diafragmanya ngembang, perutnya kekempes. Koma dan titik pas berhenti, ya berhenti. Contohnya gini. Kamu mau kemana? Nah, itu kan, waktu kamu mau kemana, itu posisinya gini. Kamu mau kemana? Gitu. Habis itu koma, titik, berhenti. Ya berhenti juga sininya. Oh, kita nonton aja nanti malam ada film bagus nih di mana, di Pondok Indah atau di mana gitu. Atau ada resto baru buka tuh, kita makan yuk. Berhenti. Makan apaan gitu? Makan apa? Nah, setiap kali bicara posisinya diafragmanya ngembang. Nah, itu PR penyanyi yang harus dilakukan sehari-hari, bukan 24 jam ya. Bukan 24 jam suruh gitu terus, enggak. Kalau inget, kalau lagi pengen aja, lagi pengen, mau nyoba ngomong pakai diafragma, nah latihan seperti itu. Dan waktu nahan diafragma, bahu ini nggak boleh naik. Jadi bukan gitu, tapi sininya aja yang ngembang. Jadi orang nggak tahu kalau kita ngomong tuh kita pakai diafragma karena yang gerak cuma sini aja. Sini nggak gini-gini gitu. Nah, itu tips paling gampang buat sehari-hari. Oke, kita coba saja. Oke ya teman-teman, gimana? Sudah bisa dipahami di awal? Oke, diingat ya teman-teman, ada penyanyi ya memang terlahir sudah mempunyai suara yang enak ya. Kadang penyanyi itu ngomong aja sudah enak. Kayak siapa ya? Kayak Ariel, kayak Once, Dika, kayak Delaso. Nah, itu kalau ngomong aja udah enak. Nah, tapi ada juga penyanyi-penyanyi profesional yang dulu dia mengawalnya dengan banyak-banyak latihan dulu untuk menciptakan karakter suara. Nah, gitu. Nah, kita pun juga harus gitu, harus sering-sering deh, secara rutin kita latihan suara supaya setidaknya kita lumayan gitu. Ya kan? Ya, kalau kita misalnya hangout sama teman-teman di tempat karaoke, ya paling tidak suara kita tidak terlalu menjijikkan gitu untuk bisa ikutan bernyanyi. Jadi teman-teman jangan malas ya untuk meningkatkan pengembangan kepribadian, teknik vokal, public speaking, karena itu sangat baik untuk kedepannya buat kita semua. Oke, kita langsung ke video yang kedua ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, sekarang bagaimana sih melatih
otot diafragma dan pernapasan diafragma. Nah, begini caranya. Jadi, otot diafragma ini kan seperti saya bilang ada di balik tulang rusuk. Jadi, waktu kita ngambil napas dari mulut, gitu, itu perutnya kempes, diafragmanya ngembang, rusuknya ngembang. Jadi gini. Nah, posisi ini ditahan 10 hitungan. Jadi contohnya gini. Rilis. Nah, ini dilakukan sekitar 3 kali lah. 3 sampai 5 kali. Contoh lagi ya. Ambil napas dari mulut. Diafragmanya ngembang. Tahan. 1, 2, 3, 4. Rilis. Nah, itu latihan pertama yang paling gampang. Latihan kedua adalah inhale atau ngambil napas dan exhale. Inhale-nya itu gini. Perutnya ketarik, diafragma mengembang. Habis itu menghembuskan napas, exhale, rilis aja, dilepas. Jadi itu 20 kali. Mari kita lakukan. Mulai start. Kalau udah, ambil napas, relaksasi, buang. Ambil napas lagi, relaksasi, buang. Nah, ini dilakukan 3 putar atau 5 putar. Jadi 20 kali 3 atau 20 kali 5. Jangan, nggak usah lebih, kebanyakan ntar. Nah, ini kenapa harus begitu? Supaya kita terbiasa waktu ngambil napas itu langsung pakai diafragma. Waktu ngeluarin diafragma, ngeluarin napas juga. Jadi belajar bernapas pakai otot diafragma. Ini yang pertama sekali, basic. Nah, yang kedua, nyanyi itu gimana sih pakai apa aplikasinya pakai pernapasan diafragma? Setiap kali kita bernyanyi atau berbunyi, posisinya itu adalah perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. Misalnya seperti itu. Atau lagu apa ya, misalnya Indonesia tanah airku, berhenti. Tanah tumpah darahku, berhenti. Di sanalah. Nah, setiap kali berbunyi itu otot diafragmanya ngembang. Nah, latihannya gimana supaya terbiasa seperti itu? Gampang sekali. Ngambil napas dari mulut sambil memposisikan perutnya kempes, diafragma ngembang. Lalu bunyikan huruf S, mendesis. Nggak usah keras-keras, bukan gitu, tapi santai. Dan gigi atasnya harus kelihatan, senyum. Nah, gini, jadi contohnya adalah ambil napas, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, lalu keluarkan bunyi S. Selama bunyi S masih ada oksigen, masih ada udara, posisi ini nggak boleh berubah, harus ditahan terus, perutnya kempes, rusuknya bukan kempes, narik ke dalam, diafragmanya ngembang. Jadi contohnya gini, tahan, 1, 2, 3, keluarin, ini ditahan sampai napasnya habis, senyum, gigi atasnya kelihatan. Kalau udah habis, ya inhale, exhale. Begitu. Ini juga dilakukan 3 sampai 5 kali, 5 putar. Ini gunanya apa? Biar kalau nyanyi ya terbiasa seperti itu, gitu. Jadi terbiasa seperti itu. Nah, sekarang yang penting lagi adalah power. Semua orang suka salah loh latihan power. Gimana sih latihan power? Teriak-teriak, salah. Padahal power itu latihannya sesimpel ini. Menyanyi itu seperti meniup trompet. Kalau pengen keras ya niupnya keras, pengen lembut niupnya lembut. Nah, sekarang power itu kan butuh
hembusan suara yang keras. Latihannya gimana? Dengan bunyi SH atau SY dihembuskan sekeras-kerasnya. Jadi gitu, tanpa ngambil napas. Jadi dengan sisa oksigen yang ada, bukan ancang-ancang, bukan gitu, tapi dengan sisa oksigen yang ada, ngitung di kepala 3 hitungan, lalu langsung hembuskan bunyi itu sekeras-kerasnya. Contohnya gini, sekali lagi contohnya, tuh 2, 3. Nah, nanti power kita akan sebanding dengan bunyi itu tadi. Kalau kita mampu segini, itu akan seperti kira-kira makin keras lagi. Nah, gitu. Jadi makin kuat kita mampu berbunyi itu power kita makin gede. Jadi nggak perlu teriak-teriak kalau untuk latihan power, karena nanti ngerusak pita suara. Kalau udah panas baru boleh berbunyi keras. Itu simple kayak gitu. Jadi yang pertama, saya ingetin lagi ya, 20 kali putar, 20 kali dibikin 3 atau sampai 5 putar. Terus yang kedua, ambil napas, tahan 3 hitungan, keluarkan selama bunyi itu. Ini nggak boleh berubah, perutnya kempes, diafragma ngembang. Nah, yang terakhir adalah latihan power. Nggak usah ambil napas, dengan sisa oksigen yang ada, langsung hitung di kepala 3 hitungan, hembuskan suara sekeras-kerasnya. Tuh, 2, 3. Sampai habis baru. Semudah itulah latihan dasar pernapasan diafragma. Selamat mencoba. Oke, itu ya. Itu tadi video yang kedua ya teman-teman. Oke, kita langsung ikuti video yang ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Itulah kira-kira produksi suara. Jadi suara itu bahasa gampangnya adalah ada suara nada rendah, nada tengah, dan nada tinggi. Nah, nada rendah dan nada tengah atau suara asli atau true voice itu pasti pakai chest, pakai dada. Makin tinggi nada, kan nada tinggi, itu makin ke kepala atau pakai head. Nah, ada juga mix bermacam-macam nanti teknik yang kita pelajari. Sekarang untuk dasarnya ini dulu. Dasarnya chest voice dulu, chest voice. Jadi suara dada. Ya, suara yang memakai getaran dada. Itu sama dengan kalau kita ngomong. Kalau kita ngomong sehari-hari, saya ngomong sehari-hari seperti ini. Itu akan terasa getaran di dada dan getaran di seputaran gigi sampai hidung. Jadi anggap aja ini wilayah lingkarannya ini. Dari sini ada 2 wilayah, di sini dan di sini. Dada dan wilayah sini. Itu kalau kita bicara sehari-hari. Artinya kalau kita nyanyi di wilayah suara asli, getaran itu juga jangan sampai hilang. Contohnya gini misalnya. Ngomongnya gini. Yalah, aku ngomong sehari-hari kayak gini, giliran nyanyi. Berat bebanku meninggalkanmu. Sebetulnya ngomong sehari-hari kayak gini, berarti kan berat bebanku meninggalkanmu, karena ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, ini namanya singing with space level tuh, maksudnya itu. Gitu. Nah, mari kita pelajari bagaimana bikin chest voice kita benar. Contohnya adalah kalau di laki-laki mulainya aja dari wilayah C atau A. Misalnya gini. Ini bunyi bab. Jadi bab bab bab
bap, ba. Nah, kalau nggak pakai suara dada, bunyinya akan seperti ini. Bap, 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 ba. Nggak pakai dada. Dikasih getaran di dada menjadi, bayangin orang nguap gitu, ngomong digede-gedein, di ngebas-ngebasin gitu, kayak alay-alay itu. Jadi bap, 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 ba. Nah, itu kerasa dadanya. Nah, tinggal dikasih nada. Jadi bap, 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 ba. Terus turun setengah. Bap, 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 ba. Terus setengah lagi. Bap, 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 ba. Jangan sampai dadanya nggak kerasa getarannya sehingga bunyinya seperti ini. Bap, 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 ba. Nah, itu kurang suara dadanya, kurang getaran di sini. Dibikin nguap lagi, digede-gedein, di ngebas-ngebasin. Bap, 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 bap. Lagi. Bap, 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 bap. Turun lagi terus. Selama masih bunyi, turuninnya terus. Di sini masih bisa bunyi. Bap, oh masih bisa. Bap, 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 dan seterusnya. Dan akan terjadi nanti problem seperti ini. Misalnya di F. Ada orang yang bass bariton ya gampang. Bap, bap, bap. Nah, kalau wilayah tenor suruh ke sini ya susah gitu. Nah, gimana cara mengatasinya supaya ini bisa bap, 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 bap. Itu kan wilayah orang bass dan bariton. Nah, kalau laki-laki. Oke, itu tadi adalah video ketiga dari Kang Dorika Damsi. Oke, kita selingi dulu ya. Kita sambil latihan, sambil juga menyanyikan lagu ya. Jadi supaya seimbang, nggak latihan terus, tapi juga kita coba untuk menyanyikan lagu-lagu dari kita. Jadi untuk teman-teman yang lagi punya keinginan untuk memperbaiki suara, bisa ikuti dan atau langsung kunjungi di channel YouTube dari Kang Dorika Damsi Bengkel Vokal. Gitu. Dan jangan lupa dong di like, subscribe, komen, dan share, oke? Itu tentunya. Oke, kita sebelum lanjut lagi ke latihan vokal dari Kang Dorika Damsi, kita selingi dulu dengan satu lagu dari kita dengan judul Satu Rasa. Cekidot.
ya dari kita. Gimana, ada perubahan nggak ya? Saya rasa saya lebih nyaman dengan setelah saya berlatih vokal di Bang Indra Aziz dan Bang Dodi Katamsi ya. Jadi teman-teman coba terapkan di rumah deh, oke? Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih stay tune di channel YouTube aku dan Satu Sahabat. Dan ayo kita lanjutkan, kita reaction video latihan vokal dasar dari Bang Dodi Katamsi. Dan tetap teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube dari Kang Dodi Katamsi sebagai bentuk terima kasih kita, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke video yang keempat ya. Wilayah tenor suruh ke sini ya susah gitu. Nah, gimana cara mengatasinya supaya ini bisa bab 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 bab. Itu kan wilayah orang bass dan bariton. Nah, kalau laki-laki yang tenor ini diberantakinnya sekalian, namanya istilahnya vocal fry. Fase vocal fry. Fry kan goreng. Fase ini kenapa disebut vocal fry? Karena dia adanya pas kita bangun tidur, belum minum, belum kena air, belum panas. Akan timbul suara seperti ini kalau kita bangun tidur. Aduh, haus nih. Ambilin air dong. Haus banget. Nah, itu namanya vocal fry. Jadi pita suaranya itu belum siap untuk apa? Untuk nempel. Kalau udah siap kan nah, kalau kita napas nggak nempel. Kalau bunyi nah, antara dan bunyi a itu ada namanya vocal fry. Pita suaranya nempel tapi belum rapat, belum siap. Bunyinya gini. Nah, itu namanya vocal fry. Nah, itu bisa dipakai buat latihan nada rendah. Jadi kalau F sama G-nya belum bunyi, bunyinya di sini. Ini kan harusnya kan tapi kalau ini susah, ini dibikin fry aja. Nadanya di mi, jadi nah gitu. Itu untuk latihannya. Ini juga latihan fry ini bagus untuk nebelin suara dada. Karena kalau kita pakai vocal fry itu getarannya kerasa di dada. Dikasih ke nada, jadinya gini. Misalnya A. Atau C. Sehingga waktu bernada tetap ada chestnya. Nah, itu latihannya salah satunya seperti itu. Itu juga bisa buat contoh di lagu, misalnya, misalnya lagu Iwan Fals gitu misalnya kan. Ini kan kalau versi lugu. Denting piano saat jemari menari, nada merampak pelan. Nah, itu kan denting piano. Nah, kalau pengen lebih tebel, dikasih fry dulu. Jadi hasilnya denting piano saat jemari menari, gitu. Bandingin dengan denting piano sama denting piano. Nah, itu lebih tebel. Sebetulnya itu salah satu teknik bernyanyi biar nggak lugu-lugu amat gitu. Nah, jadi seperti yang saya tontonkan pertama, kalau dilatih seperti itu bisa sampai gitu misalnya. Di sini susah nih.
pakai fry aja. Nah gitu. Itu contoh latihan chest. Nah, setelah pakai cara tadi yang bab, lalu B-nya dihilangin, tapi chest-nya tetap ada. Tadi kan bab. Nah, kalau dihilangin harusnya bukan itu nggak ada chestnya. Nah ini misalnya dari A, latihan berikutnya adalah B-nya hilangin tapi suaranya tetap terasa di dada. Jadi dari A misalnya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya tuh ya. Sebentar, saya akan mati dulu notifikasinya supaya tidak ada yang mengganggu selama saya live. Oke, mode jangan ganggu. Oke. Kita ke video kelima. Jadi sekarang kita latihan chest voice. Getarannya harus kerasa di dada. Jadi nggak boleh gini. Ini getaran dadanya hilang nih. Harus kerasa di dada. Dan seterusnya sampai wilayah yang mampu dicapai dengan suara dada. Misalnya mampu segini, apa-apa. Segini nyampe ya apa-apa. Lanjutin aja terus. Yang belum pindah ke kepala, belum. Sudah pindah ke kepala. Dicoba sampai wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Nah, latihan berikutnya nadanya bukan lagi tapi jadi do mi re fa mi sol fa re do. Getarannya harus kerasa di dada. Misalnya lanjutnya langsung dari C aja. Setengah-setengah. Dan selanjutnya sampai wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Misalnya sampai G. Oh, masih aman. Misalnya dan seterusnya. Jadi nadanya itu di wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Silakan mencoba. Semangat semuanya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke video ke-6. Ya, sebagai lanjutannya ya. Dan ini adalah masalah yang sering terjadi pada murid-murid saya, terutama yang baru gitu. Mereka tuh pada nyanyi pakai leher, neken pakai leher, sehingga suaranya jadi nggak enak, cempreng, neken-neken gitu. Nah, obatnya tuh gampang banget. Dalamnya dibikin kayak orang nguap, jadi langit-langitnya dibikin kayak nguap gitu. Terus latihannya seperti ini, dibikin ngebas, nggak boleh cempreng gini, nggak boleh hi, itu berarti belum yawning, belum
Kalau dibikin kayak orang nguap, hasilnya seperti ini. Jadi ngebas dan rasanya tuh di depan sini, harus ke depan, nggak boleh mundur. Tapi kayak ngomong ada kecoa gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya juga langsung misalnya segini. Jadi kayak nguap dulu. Dan ini tidak boleh ada tenaga dan pergerakan leher sama sekali. Kalau lehernya ikutan, jadi seperti ini. Nah, nggak boleh gitu. Ini bener-bener cuman lewat, tenggorokan cuma buat lewat. Ini santai banget. Misalnya di sini. Humming tuh gitu, nggak boleh nah itu bukan humming kalau itu udah mulai ada tenggorokannya tuh. Ya, jadi latihan humming tadi harus dicoba di semua wilayah nada, dari nada rendah, nada tengah, nada tinggi, semampunya tapi ya. Misalnya contohnya di A, ini kan kalau di laki-laki udah tinggi nih. Ini dicoba, nguap dulu, gitu, atasnya, nggak boleh ngotot. Jadi, bisa di C, nguap dulu gitu supaya suaranya jadi kayak gini gitu, jadi ngebas gitu. Jadi begitu juga di nada rendah. Nah, dengan latihan humming seperti ini, tenggorokan akan terbiasa, leher tidak ngotot, tidak ikut-ikut mengeluarkan suara. Jadi suara tuh bukan dari tekanan-tekanan di sini, bukan. Dia dari diafragma. Nah, latihan humming ini membuat kita jadi refleks tidak pakai leher. Saya jamin itu. Kalau kita latihan terus dengan humming seperti ini, pasti suara lehernya akan makin berkurang. Jadi silahkan mencoba di rumah sering-sering supaya tidak nyanyi pakai leher dan tenggorokan. Oke, teman-teman, gimana? Sudah ikut ya? Keren banget ya bagi teman-teman yang sudah ikut. Pasti ada perubahan. Oke, untuk selingan selanjutnya kita nyanyikan lagu lagi ya teman-teman ya. Kita nyanyikan lagu yang ketiga di channel ini, di konten kali ini, yaitu lagu hanya satu. Wangi yang untukmu, melihat jalan
Oke, kita lanjut ngobrol dulu bersama Kang Nudi Katamsi dengan latihan vokalnya ya. Kita tinggal sisa 2 video dari Kang Nudi Katamsi karena mungkin konten kali ini cukup panjang video yang saya kumpulkan, yang saya mix. Jadi tetap stay tune di channel aku dan satu sahabat. Tapi ya jangan lupa ya, tetap kunjungi langsung channel YouTube dari Kang Nudi Katamsi Bengkel Vokal. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, kita lanjut ke video ke-7. Nah, ini tinggal 2 video terakhir nih teman-teman. Pasti juga penting. Oke, kita lanjut ya di video ke-7. Nah, sekarang kita ke artikulasi. Jadi di dunia tarik suara banyak sekali teknik bernyanyi yang mendukung artikulasi. Seperti dulu ada do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Kenapa sih dikasih gitu? Kenapa nggak do 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 gitu? Kenapa do re mi fa sol la si do? Supaya ada beberapa huruf hidup dan beberapa huruf mati. Ada konsonan dan vokal untuk artikulasi. Ada lagi yang potula bedameni po, potula bedameni po. Nah, itu ada di Google, di YouTube, di mana-mana bisa dicari. Nah, yang unik adalah di era modern itu ada latihan artikulasi yang beda dengan konvensional. Oke, selain huruf hidup yang berpengaruh kepada suara adalah huruf mati atau konsonan. Nah, konsonan itu dibagi 2, konsonan bibir dan konsonan lidah. Konsonan lidah itu mendominasi karena mayoritas konsonan lidah. Bibir itu hanya sedikit. Nah, bibir tidak akan bermasalah selama tidak sumbing, tidak bekas luka jahitan, bibirnya normal, itu nggak masalah. Yang masalah adalah konsonan lidah. Lidah ini penting sekali. Dia sangat berpengaruh pada artikulasi. Nah, kalau di saya, lidah saya bagi 4 bagian. Ujung lidah, tengah lidah, belakang lidah, dan bagian lidah yang bawah. Ujung, tengah, belakang, bawah. Nah, ujung lidah itu latihannya diwakili dengan huruf la. Jadi la itu ujung lidah, ujung lidah. Tengah diwakili ya, ya. Belakang lidah diwakili ka, k. Bagian bawah lidah diwakili ga, ga. Nah, latihannya adalah bagaimana huruf A itu mutu bunyinya sama di keempat bagian lidah tadi. Jadi di ujung la, di tengah ya, di belakang k, di bawah ga. Itu harus sama mutunya. Nggak boleh la, ya, k,
kakak, ga. Nah itu kan beda tuh. Nah ini dibikin sama. La, ya, kakak, ga. Nah, aturannya bagaimana? Rahangnya nggak boleh gerak. Jadi nggak boleh la, ya, kakak, ga. Tapi la, ya, kakak, ga. Lalu huruf A itu lidahnya tidak boleh mundur. Tidak boleh la, a, nggak boleh gitu. Nah indikatornya apa supaya kita tahu bahwa lidah kita tuh nggak mundur? Gampang. Gigi bagian bawah. Jadi ujung lidahnya itu harus terasa masih nempel di gigi bagian bawah yang depan gitu. Di atasnya boleh, di belakangnya boleh, tapi jangan melet. Jangan jeleknya. Gitu, jelek. Jadi di sini aja. A di atas gigi bawah, a atau di belakangnya. A. Jangan sampai lepas. A. Nah, kalau lepas dia gumpel soalnya belakangnya tuh jadi nutup tenggorokan. Nah, itu caranya gitu. Jadi waktu la ya naik dulu. La, tapi langsung ke sini. La. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh mundur. K, nggak boleh. Nggak boleh mundur. Ga, nggak boleh. Nggak boleh mundur. Nah, jadi la, ya, kakak, ga. Nah, kalau udah bisa seperti itu, dikombinasikan dengan cara ya, kala gaya. Sama, rahangnya nggak boleh gerak. Ya, kala gaya. La, ya, kakak, ga. Ya, kala gaya. Nah, wilayah nadanya ya sesuai ngomong sehari-hari. Kalau orang tenor ya lebih tinggi. Hei, gimana lo? Gitu kan. La, ya, kakak, ga. Ya, kala gaya. Kalau orang ngebas ya la, ya, kakak, ga. Ya, kala gaya. Nah, seperti itu. Silakan mencoba sebelum dikasih nada. Dibenerin dulu. Ya, kala gaya. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut langsung ke video terakhir dari Kamil Karsamsi yang berhasil saya kumpulkan ya. Video ke-8. Oke, video ke-8. Sekarang saatnya latihan artikulasi huruf hidup atau vokal atau A, I, U, E, O atau I, A, I, O, U. Nah, kalau ini urusannya dengan langit-langit lunak. Di sini ada langit-langit keras. Di belakang langit-langit keras ada uvula yang gandul-gandul di tengah itu. Nah, uvula itu menandai wilayah perbatasan antara langit-langit keras dengan langit-langit lunak. Kenapa disebut lunak? Karena dia memang bisa ngembang, bisa ngempis. Nah, kebutuhannya bernyanyi adalah ada yang bilang corong kebalik lah, ada yang bilang yawn without yawning. Jadi nguap tanpa menguap. Artinya langit-langit lunak itu pada posisi kita nguap beneran itu adalah posisi maksimal dia lebar banget gitu, nguap beneran gitu ya gitu. Hasilnya gini, anggap aja nih langit-langit lunak saya. Kalau nguap tuh gini loh, dia naik dan mundur ke belakang, jadi lebar banget gitu. Hasilnya di suara adalah misalnya di G aja deh. Ini nggak saya angkat seperti orang nguap. Kalau diangkat seperti orang nguap, seperti yawning, itu adalah hasilnya gitu. Nggak diangkat. Diangkat. Prosesnya begitu juga di nada rendah. Nggak diangkat seperti orang nguap, ya gitu, kayak nggak ada gainnya. Diangkat.
A, A, A. Nah, jadi nyanyi posisi langit-langit lunaknya itu harus terbuka seperti orang menguap. Nah, kenapa latihan vokal harus lebar mulutnya? Sebetulnya itu memancing langit-langit lunaknya jadi terangkat. Jadi harus A gitu. Cuma kalau udah bener, nggak perlu selebar itu mulutnya. Contohnya gini, misalnya A, udah bisa kebuka gitu ya. A, A, A. Walaupun mulutnya segini, A, 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 sama. A, 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 A. A, 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 A. Jadi yang lebar tuh bukan mulutnya tapi dalamnya. Kalau dalamnya udah lebar nggak perlu gitu. Pegel juga main sininya. Gitu kan. Nah, kita sekarang membahas itu. Sedikit batuk. Nah, jadi huruf hidup kan A, I, U, E, O. Itu dipancingnya dari misalnya I menuju A lewat E. Misalnya I, E, A. Atau U menuju A lewat O. U, A. Segini. I, E, A. U, A. Nah, gitu caranya. Salah satunya ya. Nah, ini ada lagi supaya I dan U-nya benar, latihan dengan miu miu dan mua mua. Nadanya do si la sol fa mi re do, bebas di tempat yang nyaman aja. Misalnya di sini. Miu 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 miu. Mua 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 mua. Gitu, atau di sini nggak apa-apa juga. Miu 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 miu. Mua 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 mua. Kayak gitu. Itu untuk latihan supaya A I U E O-nya bagus gitu. Ada lagi. Jadi urutannya dibalik. Tadi kan I E A U O A. Sekarang dari A ke E ke I terus ke U ke O ke A. Jadi A terus E I U O A. Maaf, burp. Contohnya gitu. Terus A E I U O A. A E I U O A. Nah, seperti itu latihannya. Nadanya bebas. Mau di sini di wilayah-wilayah yang nyaman karena ini bukan soal tinggi rendah tapi soal artikulasi. Misalnya di sini A E I U O A. Nah, latihannya seperti itu. Sama dengan yang tadi miu miu miu. Oke. Nah, ini sedikit tips untuk huruf hidup. Dicoba. Oke teman-teman, usai sudah 8 video dari kami Dodi Katamsi mengenai teknik vokal. Ya, saya harap teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa terapkan di rumah ya. Pasti dijamin ada perubahan yang baik sesuai dengan harapan ya. Kalau belum 100% artinya paling tidak ada peningkatan 80-90% di awal teman-teman. Jadi silakan dicoba di rumah ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di ujung perjumpaan kita di konten kali ini karena sudah kurang lebih 60 menit ke depan ya. Sudah 60 menit saya bikin konten karena saya juga sedang belajar bagaimana bisa ngomong panjang di satu acara, di satu konten. Karena kita juga lagi belajar bagaimana bisa public speaking, ya, ngomong di depan
banyak orang dengan durasi yang agak panjang tentunya. Nah, oke, itu aja video kali ini teman-teman. Tetap berkarya dan bercinta, karena hanya cinta yang sejukan dunia. Lagu terakhir di konten kali ini. Ya.
Terbang di tanah ini dengan bebas nadaku. Wow, bernyanyi. Sampai jumpa bersama. See you tomorrow.